Shalom, selamat jumpa lagi. Kali ini kita bertemu lagi untuk membahas materi pelajaran agama Katolik. Minggu lalu kita sudah melihat Yesus mewartakan kerajaan Allah lewat perumpamaan. Ada banyak perumpamaan yang disampaikan oleh Yesus, namun kemarin kita melihat bersama setidak-tidaknya ada 5. Ada perumpamaan pukat, ada perumpamaan benih, gandum di antara lalang, mutiara terpendam, dan lain sebagainya. Lewat perumpamaan itu Yesus mau mengajarkan tentang kerajaan Allah. Kali ini kita akan bersama-sama melihat Yesus mewartakan kerajaan Allah lewat tindakan dan mujizat. Ini merupakan materi 3 dari bab pertama. Namun sebelum kita masuk dalam pembahasan kita, kami mohon dukungannya untuk mengklik tombol like-nya, tombol subscribe, dan juga tombol loncengnya. Kerajaan Allah dalam tindakan Yesus. Jadi selain Yesus menampilkan kerajaan Allah lewat perumpamaan, Yesus juga menampilkan kerajaan Allah lewat tindakan. Seperti apa tindakan Yesus yang mewujudkan kerajaan Allah itu? Tindakan Yesus itu tampak dari sikapnya terhadap orang berdosa dan juga sikapnya terhadap wanita. Bagaimana sikap Yesus terhadap orang berdosa yang menjadi ciri khas kerajaan Allah? Kita tahu bahwa pada masanya kaum pendosa itu selalu dijauhi, disingkirkan, dan dikucilkan. Tetapi Yesus justru merangkul mereka. Matius pemungut cukai dirangkulnya, bahkan diangkatnya bergabung menjadi para rasul, dan lain sebagainya. Bagaimana sikap Yesus terhadap wanita? Kita tahu kaum wanita juga sering dinilai sebagai biang dosa, sehingga harus disingkirkan. Kita tahu ada agama yang melihat wanita itu sebagai biang sumber dosa, sehingga seluruh tubuhnya harus ditutupi. Kalau sembahyang tidak boleh bergabung dengan laki-laki, dia harus berada di belakang sehingga laki-laki tidak bisa melihat. Karena kalau laki-laki lihat, bisa laki-laki jatuh ke dalam dosa. Tetapi Yesus justru bergaul akrab dengan mereka. Yesus mau menghadirkan kerajaan Allah yang tidak hanya terbatas pada kaum pria saja. Kaum wanita juga punya hak yang sama. Inilah wujud tindakan Yesus untuk menghadirkan kerajaan Allah. Selain 2 tindakan tersebut, tindakan lain dari Yesus yang menghadirkan kerajaan Allah mau menampilkan bahwa kerajaan Allah adalah kerajaan belas kasih. Yesus mewujudkan itu. Yesus sering ditampilkan dalam Injil. Yesus menampakkan belas kasih kepada banyak orang. Hatinya tergerak oleh belas kasih. Ini sebagai ciri tanda dari kerajaan Allah yang tampak dari sikap Yesus. Belas kasih ini yang membuat Yesus akrab dengan orang-orang yang disingkirkan. Pendosa, wanita, bahkan anak-anak juga. Karena belas kasihnya, dia merangkul semua.
termasuk juga orang miskin. Jadi bisa dikatakan belas kasih merupakan pilar dasar dari kerajaan Allah. Jadi dari sini tampak bahwa Yesus datang bukan untuk orang benar, tetapi untuk orang berdosa agar mereka bertobat. Karena itu, kita bisa mengatakan kerajaan Allah diperuntukkan juga bagi orang yang bertobat. Di sana ada pengampunan. Maka warta pertama Yesus itu adalah bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Jadi selalu ada kaitan antara kerajaan Allah dengan pertobatan. Nah, selain tindakan, Yesus juga menghadirkan kerajaan Allah lewat mujizat. Prinsip dasarnya adalah bahwa Yesus mau menjadikan segala-galanya baik, sebagaimana yang diwartakan oleh Markus dalam bab 7 ayat 37. Nah, demikian juga mujizat-mujizat yang dilakukan Yesus mau menampilkan hal tersebut. Dia mau menjadikan segala-galanya baik. Ada banyak mujizat yang dilakukan oleh Yesus. Namun pada kesempatan pertemuan kita kali ini, kita hanya membahas beberapa saja. Di antaranya, Yesus membangkitkan anak janda di Nain. Ini ada dalam Injil Lukas bab 7 ayat 11 sampai 17. Kita tahu kisahnya ketika Yesus mau masuk ke dalam kota, muncul iringan orang membawa jenazah anak dari janda di Nain. Ketika melihat hal tersebut, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan, sehingga dia menghidupkan kembali anak janda tersebut. Yesus bukan hanya mau menunjukkan semangat solidaritas terhadap orang yang bersedih, tetapi juga Yesus mau menunjukkan bahwa Dia berkuasa juga terhadap kematian. Jadi kematian itu bukan akhir dari segala-galanya, karena Dia bisa membangkitkan. Nah, inilah yang mau disampaikan lewat peristiwa Yesus membangkitkan anak janda di Nain. Mujizat yang lain, Yesus meredakan angin ribut. Dapat dibaca dalam Injil Matius bab 8 ayat 23 sampai 27. Dikisahkan Yesus bersama para muridnya lagi menyeberang di danau Galilea. Tiba-tiba datang angin ribut. Para murid kewalahan menghadapi situasi sehingga mereka datang meminta pertolongan pada Yesus. Lalu Yesus menghardik angin ribut tersebut sehingga menjadi tenang. Nah, lewat mujizat ini mau disampaikan bahwa Yesus berkuasa juga atas alam. Dia bisa menundukkan kekuatan alam. Tetapi selain itu juga pesan yang mau disampaikan lewat mujizat ini untuk kita, tentu dalam kehidupan kita sering juga mengalami masalah angin ribut. Nah, datanglah kepada Yesus, mohonlah bantuan kepadanya karena Dia memiliki kuasa untuk menangani angin ribut masalah kita. Mujizat lain yang ditampilkan adalah Yesus mengusir roh jahat. Dapat dibaca dalam Injil Markus bab 1 21 sampai 28. Ada banyak peristiwa sebenarnya. Kita hanya menampilkan satu perikop ini saja. Di sini Yesus mau dikatakan lewat mujizat ini, mau dikatakan
Yesus berkuasa atas kekuasaan jahat. Nah, inilah 3 mujizat yang kita bicarakan dalam pertemuan kita di sini, ya. Kami sangat berharap adik-adik untuk membaca setiap teks dari mujizat tersebut, ya, supaya kalian juga pernah bersentuhan dengan kitab suci. Nah, dari 3 mujizat ini kita dapat simpulkan bahwa kematian, angin ribut, dan roh jahat merupakan gambaran yang buruk, tetapi Yesus mengubahnya menjadi baik. Nah, inilah yang dimaksudkan Yesus menjadikan segala-galanya baik. Dan itulah kerajaan Allah. Nah, bagaimana kita dapat memahami tanda kehadiran kerajaan Allah? Pada prinsipnya, kerajaan Allah itu terjadi ketika segala-galanya menjadi baik. Maka kita terpanggil untuk mewujudkan hal tersebut. Tanda kehadiran kerajaan Allah itu dapat terlihat ketika ada belas kasih, ada pengampunan, ada kebaikan, ada solidaritas, ada kerukunan, dan ada hal lain yang terkait dengan kebaikan. Semuanya ini mau menunjukkan bahwa tindakan-tindakan ini mengalahkan yang namanya kejahatan. Kejahatan ini merupakan wujud dari kerajaan setan. Jadi, tanda-tanda kehadiran kerajaan Allah itu berarti kita telah mengalahkan kekuatan setan, ya. Dan ini yang harus kita wujudkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikianlah pertemuan kita kali ini, di mana kita sudah membahas Yesus mewartakan kerajaan Allah lewat tindakan dan mujizat. Lewat pembahasan ini kita disadarkan bahwa sebagai pengikut Kristus, sebagai murid Yesus, kita dipanggil tidak hanya mewartakan, tetapi juga dipanggil untuk menghadirkan kerajaan Allah di mana saja kita berada, kapan saja kita ada. Ya. Jadi kerajaan Allah ini harus kita wujudkan sekarang, di tempat kita berada, di rumah, di lingkungan masyarakatmu, di sekolah, harus kita wujud nyatakan itu. Caranya bagaimana? Ya, melakukan hal-hal yang baik, ya, mewujudkan belas kasih, menunjukkan solidaritas, ya, mengampuni dan lain sebagainya. Tanda-tanda, menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah. Oke, akhirnya kami mengatakan sering mandi biar badan bersih. Cukup sekian dan terima kasih.